Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita akan beribadah bersama-sama di dalam kebaktian Jumat Agung pada pagi hari ini. Kita akan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita persiapkan hati. Kita akan mengambil waktu teduh. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kebaktian Jumat Agung pagi ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Kiranya berkat Tuhan berkenan turun ke atas diri kita masing-masing. Amin. Begitu dalamnya kasih Bapa. Dia sudah mengorbankan anaknya, menyelamatkan kita manusia berdosa. Dengan darahnya yang tercurah, Dia mengampuni semua dosa-dosa kita. Saya minta singer menyanyikan lagu ini. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana. Salam, hai Raja
pujian, hormat, dan syukur. Mari bersama-sama dengan saudara Siman kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Apri. Mari sama-sama kita akan mempersiapkan hati. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Mari kita angkat pujian. Ku percaya di Bukit Kalvari, di sanalah Tuhan Yesus disalib. Manusia bagai musafir dalam dunia, tiada suatu
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah True Love, atau dalam bahasa yang lain Real Love. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kasih yang sejati. Adapun kebenaran firman Tuhan diambil di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan untuk kasih sejati yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami manusia yang berdosa. Tuhan mau turun ke dalam dunia dan bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kami ya Bapa. Terima kasih, biarlah kami boleh menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini, merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami menyerahkan jam pemberitaan kebenaran firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Roma ini begitu syarat atau kaya dengan doktrin, khususnya tentang doktrin soteriologi atau tentang doktrin yang berbicara tentang keselamatan. Kalau kita melihat sebelum pasal 5, khususnya pasal 3, di situ menjelaskan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat yang ke-23. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 menjelaskan tentang upah atau dampak dari dosa itu sendiri, dikatakan adalah maut. Secara teologis ketika berbicara tentang maut itu artinya berbicara tentang neraka. Dan ini adalah hukuman yang pas, hukuman yang tepat bagi manusia yang berdosa. Pasal 4 dan pasal 5 ini berbicara tentang pembenaran dan hasil pembenaran. Manusia yang berdosa dibenarkan bukan karena perbuatannya. Manusia yang berdosa dibenarkan karena iman. Manusia memperoleh pembenaran karena kematian Kristus di kayu salib. Karena kematian Kristus, dikatakan dalam pasal yang kelima, hasil pembenarannya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah, ayat yang ke-9. Kemudian kita diperdamaikan dengan Allah dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada intinya kitab Roma ini berbicara tentang true love. Kitab Roma ini berbicara tentang real love. Atau kitab Roma ini berbicara tentang kasih sejati dari Tuhan Yesus kepada manusia yang berdosa. Setidaknya melalui Roma 5 ayat yang ke-8, Saudara, ada 3 pelajaran yang bisa kita pelajari. Ada 3 unsur penting. Ada 3 bagian yang gak boleh gak ada dari true love atau kasih yang sejati itu sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, true love, real love atau kasih yang sejati, unsur yang pertama yang harus ada itu berbicara tentang action. Ya. Kasih yang sejati itu berbicara tentang aksi. Kasih yang sejati itu berbicara tentang tindakan. Ayat yang ke-8a dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan ada aksi, ada tindakan, ada action dalam kasih yang dinyatakan Allah kepada manusia yang berdosa. Saudara, seorang hamba Tuhan mengatakan, ibadah bukan sekedar ritual, tetapi aktual. Ibadah bukan hanya sekedar upacara-upacara keagamaan.
Ibadah bukan hanya sekedar hari Minggu kemudian kita pergi ke gereja, kemudian kita menikmati ibadah bersama dengan saudara seiman. Di situ ada pujian yang dinaikkan, di situ ada pengakuan iman rasuli, di situ ada doa syafaat yang dinaikkan, saudara. Ibadah bukan hanya sekedar itu, ibadah bukan hanya sekedar ritual, tetapi dikatakan bahwa ibadah itu juga adalah aktual. Ada tindakan nyata, ada perbuatan nyata yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ibadah hanya sekedar ritual tanpa aktual, itu artinya ibadah kita bernilai kosong. Dalam Yakobus dijelaskan tentang iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau sekedar hanya mengaku, iya saya beriman dan percaya kepada Tuhan, tetapi nggak ada pembuktian, nggak ada perbuatan yang menjelaskan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Sama halnya dengan kasih, saudara. Kasih itu bukan hanya sekedar menjadi slogan, tetapi kasih itu berbicara tentang action. Kasih itu berbicara tentang aksi. Kasih itu berbicara tentang tindakan nyata yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya untuk menyatakan kasih yang sejati. Ketika Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, Dia bukan hanya sekedar berbicara bahwa saya mengasihi engkau, tapi kasih-Nya ditunjukkan dalam tindakan nyata. Kasih-Nya ditunjukkan dalam aksi. Kasih-Nya ditunjukkan dalam perbuatan yang real. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi sekarang ini kita tahu bahwa mewabahnya virus COVID-19 atau yang lebih kita kenal sebagai virus corona. Apa kasih? Apa bentuk kasih yang bisa dinyatakan oleh setiap orang percaya? Apa bentuk kasih yang bisa dinyatakan oleh gereja? Yang bisa dilakukan terlibat aktif untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Saudara, saat-saat ini sebenarnya adalah pembuktian gereja. Pembuktian bagi gereja dan orang percaya untuk menyatakan garam dan terang bagi dunia. Bukan hanya sekedar berdoa. Itu unsur yang paling penting. Berdoa supaya kemudian wabah virus COVID-19 ini cepat berlalu atas bangsa dan negara kita. Tapi apa bentuk real yang lain yang bisa kita lakukan? Kita bisa mentaati imbauan pemerintah untuk social distancing. Itu merupakan bentuk kasih yang sederhana. Atau orang percaya bisa melakukan bentuk kasih dalam hal yang lain. Gereja bisa melakukan bentuk kasih dalam bentuk yang lain, ikut membantu, menyumbangkan dana. Membeli APD dan sebagainya, saudara. Apa bentuk kasih kita kepada Tuhan? Apa bentuk kasih kita kepada keluarga kita, saudara? Ini yang pertama. Kasih yang sejati, unsur yang pertama adalah berbicara tentang action.
Yang kedua, saudara, kasih yang sejati itu berbicara tentang passion. Ayat yang ke-8b dikatakan, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Passion itu artinya gairah. Kasih itu memiliki gairah. Kasih itu memiliki hasrat, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pernah dengar tentang film yang luar biasa terkenal, The Passion of Christ. Ada seorang Romo dari gereja Katolik bernama Romo Gabriel. Dia menjelaskan tentang arti passion of Christ. Dia mengatakan bahwa passion itu berasal dari bahasa Latin passio. Dalam penjelasannya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kurang pas karena diterjemahkan dengan kata sengsara. Romo ini kemudian mengatakan sesungguhnya passio itu memiliki arti yang lebih kuat dari hanya sebatas sengsara. Ada arti yang lebih luas dari sekedar sengsara atau penderitaan. Menurut Romo ini, passio itu mengandung arti yang luar biasa. Dikatakan cinta yang sangat kuat. Passio itu artinya cinta yang sangat kuat, yang mendorong orang untuk rela melakukan apapun juga untuk orang yang dicintainya, yang mendorong orang untuk bahkan mau menderita untuk orang yang dicintainya. Passio itu artinya keinginan. Passio itu artinya semangat yang amat besar untuk melakukan apapun juga untuk orang yang dicintainya. Passio itu artinya hasrat yang berkobar-kobar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan Yesus itu begitu passion, begitu passio kepada kita, begitu kuat terhadap kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus untuk menyatakan kasih-Nya, membuktikan kasih-Nya yang begitu kuat kepada kita, Ia mau datang ke dalam dunia. Bahkan kalau kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7, Bapak Ibu, Yesus mau mengambil rupa seorang hamba. Yesus mau menjadi sama dengan kita, menjadi manusia. Bahkan dikatakan tadi dalam ayat yang ke-8b, untuk membuktikan cintanya yang kuat kepada kita manusia yang berdosa, Ia mau mati. Ia mau menderita. Ia mau tersalibkan untuk kita orang yang dicintainya. Saudara, bagaimana dengan kita? Seberapa besar cinta kita kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga yang harus ada dalam true love atau kasih yang sejati, bukan hanya berbicara tentang action, bukan hanya berbicara tentang passion, tetapi saudara, berbicara tentang forgiveness, pengampunan. Saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-8 bagian yang C dikatakan Yesus menunjukkan kasih-Nya. Bahkan Yesus mau mati untuk kita ketika kita masih berdosa, saudara. Kasih yang sejati dari Tuhan ditujukan kepada manusia yang masih berdosa. Saudara, kitab Roma ini ditulis
oleh Paulus. Paulus punya pengalaman tentang kasih sejati yang pernah Tuhan nyatakan dalam dirinya. Paulus sendiri pernah mengalami kasih sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus bertobat, bahkan kemudian sekarang dia boleh menjadi seorang penginjil. Itu karena kasih sejati yang Tuhan nyatakan kepadanya. Kasih sejati dari Tuhan Yesus ditujukan kepada Paulus, bukan ketika Paulus sudah betul-betul mengasihi Tuhan, betul-betul setia kepada Tuhan. Tapi kasih sejati yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada Paulus adalah ketika Paulus dengan hati yang berkobar-kobar, semangat yang berkobar-kobar, punya rencana untuk menganiaya dan bahkan membunuh orang-orang percaya. Dia pergi ke Damsyik, di tengah perjalanan kemudian kasih Tuhan menjumpai dirinya. Tuhan mengampuni Rasul Paulus. Bukan hanya sekedar mengampuni, dia mempercayakan tugas mulia kepada Rasul Paulus. Dia mempercayakan penginjilan bagi orang-orang non-Yahudi kepada Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah saat-saat ini di antara kita yang masih menyimpan dendam? Adakah di antara kita saat-saat ini masih menyimpan kepahitan? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara sekalian masih menyimpan luka-luka batin dalam hidupnya? Mungkin kita masih menyimpan luka-luka batin dari pasangan hidup kita. Mungkin kita masih menyimpan kepahitan istri kita. Mungkin kita masih menyimpan kepahitan dari suami kita. Mungkin kita masih menyimpan kepahitan dari orang tua kita. Mungkin kita masih menyimpan kepahitan, luka-luka batin dari saudara-saudara seiman kita di gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, belajar dari Tuhan Yesus. Berikan pengampunan. Lepaskan pengampunan kepada mereka. Ampuni mereka. Karena kita pun telah menerima pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam peringatan Jumat Agung ini, hal yang paling penting kita bisa belajar tentang kasih yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Di mana dalam kasih yang sejati itu ada aksi, ada action. Dalam kasih yang sejati itu ada passion. Dalam kasih yang sejati ada forgiveness, ada pengampunan. Mari kita lakukan. Ada kasih yang sejati dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian.
dan terapkan kasih yang sejati itu. Kapanpun, dimanapun, kepada siapapun juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Melalui peringatan Jumat Agung ini Tuhan. Ini merupakan puncak kasih Tuhan, di mana Tuhan mati dan tersalib untuk menebus dosa kami, sebagai bukti bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sejati Tuhan. Dan bila kami boleh belajar tentang kasih yang sejati itu Tuhan, kami boleh menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Inilah doa kami. Berkati setiap kami, mampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh penginjil Apri. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh kita ingat, kita renungkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita responi firman Tuhan pada hari ini dengan pujian, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar pengorbanan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Begitu mahal darah yang sudah tercurah bagi kita. Adakah kita menghargai pengorbanan yang telah Dia berikan bagi kita? Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Tercurah untuk
Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bangkit berdiri. Ada beberapa pokok doa syafaat yang akan kita doakan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih pada hari ini kami telah mengikuti ibadah online khusus untuk Jumat Agung. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dia selalu mengingatkan kami bagaimana Tuhan mengasihi kami, telah menyerahkan nyawa dan hidupnya untuk kami orang berdosa. Kami bersyukur kasih-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan kepada kami. Biarlah Tuhan saat merenungkan Jumat Agung ini membuat diri kami, biarlah kami juga bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa kami. Karena Tuhan terlebih dahulu menyerahkan hidupnya untuk kami. Bapa, sungguh besar kasih-Mu yang Kau nyatakan memberikan anak-Mu sampai Dia mati di kayu salib untuk memberikan penebusan, untuk mengampuni kami serta menggantikan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kasih-Mu yang sungguh besar itu Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami selalu mengasihi Engkau Tuhan, dan juga mengasihi kami sesama manusia. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa kami. Pada saat ini Tuhan, kami tahu ekonomi mengalami sedikit mungkin kelesuan. Biarlah Tuhan menolong supaya pemerintah bisa mengatasi, mengurus ekonomi dengan baik, sehingga Tuhan ekonomi kami bisa terkendali, bisa dikontrol, sehingga tidak merosot turun ke hal-hal yang mengganggu kestabilan. Kiranya Tuhan menolong supaya Tuhan Yesus kami bersama-sama mendukung supaya perekonomian Indonesia tetap berjalan dengan baik. Tuhanlah memberkati, Tuhanlah yang memimpin. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk para medis, dokter, juru rawat yang sedang menangani orang yang terkapar virus corona. Tuhan memprotek mereka, Tuhan menjaga mereka. Kami melihat Tuhan semakin banyak juga orang tertular oleh virus corona ini. Tuhan tolonglah, biarlah Tuhan campur tangan, supaya Tuhan biarlah semakin hari semakin berkurang. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, meskipun ada yang meninggal, kami juga sungguh bersyukur ada juga mereka disembuhkan. Biarlah banyak orang disembuhkan setelah mereka terkapar oleh virus corona ini. Kami minta Tuhan, para medis yang sedang menangani mereka di bawah garis depan yang menangani, pasti Tuhan ada bahaya yang bisa mengancam kehidupan mereka. Biarlah Engkau protek, Engkau jaga, Engkau lindungi, supaya Tuhan semua para medis bisa menangani, bisa mengerjakan, bisa melakukan dengan tenang tugas-tugas mereka sebagai alat-alat medis. Tuhan menolong mereka, Tuhan menenangkan hati mereka, supaya mereka dengan senang, dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan melayani, menuntun, dan juga Tuhan memberikan pelayan terbaik. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus COVID-19 ini kiranya cepat berlalu dan bisa kembali dengan baik, dan Indonesia boleh kembali aman. Inilah doa dan harapan kami Bapa, yang kami panjatkan dan kami naikkan hanya nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.
Jemaat tetap berdiri. Mari kita menyanyikan doksologi untuk menutup ibadah Jumat Agung ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, kuasa sumber berkah. Jemaat yang kekasih, mari arahkanlah seluruh hati jiwa rohmu kepada Tuhan. Dia menjadi sumber berkat, akan memberkati kehidupan kita mulai hari ini hingga sampai kita bertemu dengan Dia di surga, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa yang tidak berkesudahan itu selalu ada di atasmu, dan damai sejahtera yang berkelimpahan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya terus menerus memenuhi hati dan pikiranmu. Pertolongan, penghiburan, gerakan, serta pimpinan Roh Kudus akan menyertai saudara mulai hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya mewakili majelis akan mengumumkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening Yayasan JKP Kartini BCA dengan nomor rekening 001 373 1150. Sementara bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak mau transfer, Bapak Ibu Saudara bisa kumpulkan uang itu dari minggu ke minggu, dan setelah sampai waktunya ibadah kita akan dimulai seperti biasa, uang itu bisa Bapak bawa ke gereja dan persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih. Demikianlah pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.